Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan belajar bagaimana melakukan hardening atau meningkatkan keamanan dari Ubuntu Server 20.04. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat virtual machine-nya di AWS di region Jakarta. Kita copy public IP-nya dan kita konekkan ke Termius ya. Saya menggunakan klien Termius. Ini IP-nya, kemudian portnya 22 untuk SSH defaultnya, username Ubuntu, dan kita menggunakan key ya, public key. Oke, untuk connect bisa klik 2 kali atau klik kanan connect ya. Jika pertama kali connect akan ada konfirmasi ya, kita klik add and continue. Oke, kita sudah terhubung dengan servernya. Pertama yang selalu disarankan adalah update sistem ya. Jadi kita sudo apt update, kemudian nanti upgrade ya. Kita pilih Y untuk menyetujui ya, enter, atau defaultnya Y. Loh, kenapa abort ya? Coba kita ulangi, update dulu, kemudian upgrade, enter, atau defaultnya juga Y ya, kita enter saja. Oke, defaultnya memang sudah Y. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menghapus paket-paket yang sudah tidak diperlukan lagi. Auto clean ya. Oke, sudah clean, kemudian auto remove nya. Oke, itu yang pertama biasanya kita lakukan ya, lakukan update sistem. Selanjutnya adalah kita melakukan update otomatis untuk fitur keamanan ya. Ketika ada perubahan atau update dari sisi keamanan dari Ubuntu server ini, maka akan otomatis di upgrade. Oke, atau juga bisa gini, dah kita install ya, bisa kita lihat config-nya. Nah, ini kita sudah mengizinkan untuk update yang terkait dengan app security dan infra security. Oke, kemudian yang kedua adalah kita membuat pengguna selain root ya, defaultnya adalah root. Nah, ketika di AWS ini kita memang sudah dibuatkan user sudo ya. Ini nama usernya adalah defaultnya Ubuntu selain user root. Nah, kita juga bisa membuat user baru. Misalnya di sini kita namakan super admin ya. Nah, ini sama muncul seperti ini ya. Karena kita tidak menggunakan sudo, karena kita sudah login menggunakan user Ubuntu. Di mana user Ubuntu ini ketika menjalankan perintah administratif terkait dengan server, maka harus menggunakan sudo.
Oke, kita akan dimintakan password ya. Kita masukkan passwordnya. Diulangi ya 2 kali. Kita defaultkan saja misalnya super admin. Oke. Kita sudah buat usernya, kemudian kita masukkan user super admin ini ke dalam user sudo ya. Sehingga nanti user super admin bisa melakukan perintah atau tugas-tugas administratif di server kita ini. Bisa kita tukar ke user tersebut ya. Sekarang kita usernya Ubuntu, kita pindah ke super admin. Nah, sekarang kita sudah menggunakan user super admin. Misalnya kita contohkan, kita install misalnya Htop ya. Nah, akan dimintakan password ya. Salah passwordnya. Nah, ini ya. Kita bisa menginstal aplikasi menggunakan user super admin ya. Sini kelihatan bahwa aplikasi Htopnya sudah terinstall. Itu sebagai contoh saja kita menjalankan user super admin sebagai user yang bisa melakukan perintah sudo ya, atau administrasi di server ini. Selanjutnya yang ketiga adalah kita melakukan disable untuk akun root ya, supaya akun root ini tidak bisa digunakan. Kita menggunakan perintah ya, sudo passwd -l root. Ini ya, sudo passwd -l ya, bukan -l ya. Karena kita menggunakan ini ya, plugin ini. Jadi kalau ketika diklik dia akan mengcopy semua. Untuk menonaktifkan kita gunakan perintah -l. Kemudian untuk merubah supaya user root ini bisa digunakan, kita menggunakan -u ya, atau strip -u. Strip -l untuk menonaktifkan, strip -u untuk mengaktifkan kembali. Nah, itu yang ketiga, kita clear screen dulu ya. Kita mendisable akun root, sehingga akun root tidak bisa login ya, karena kita sudah membuat user sudo namanya super admin. Juga bisa kita lakukan yang selanjutnya adalah yang keempat ya. Kita melakukan config pada SSH kita, di mana kita tidak mengizinkan user root untuk login via SSH. Kita edit config-nya, kemudian kita cari bagian ya, permit root login. Nah, ini ya. Ini kita hapus dan kita ganti opsinya menjadi no ya. Oke, kita ganti menjadi no, kemudian Ctrl O untuk menyimpan ya, enter, dan Ctrl X untuk keluar. Setelah itu bisa kita restart service dari SSH server kita. Nah, setelah ini user root tidak akan diizinkan login menggunakan SSH atau terminal. Selanjutnya adalah konfigurasi firewall. Nah, di Ubuntu server itu biasanya sudah terpasang ya, atau sudah terinstall aplikasi firewall bawaan, namanya adalah UFW atau Uncomplicated Firewall ya. Ini sudah bawaannya dan bisa kita cek dulu status dari UFW ini. Nah,
Status defaultnya adalah inaktif ya ketika server kita buat atau kita launching. Nah, kita akan aktifkan, namun sebelum itu kita set default dulu ya. Jadi kita akan mengallow atau mengizinkan semua koneksi keluar dari server, namun mendeny semua koneksi ke dalam ya. Yang allow sudah langsung dijalankan, kemudian yang deny kita jalankan. Oke. Selanjutnya kita sedang melakukan SSH, maka kita harus mengizinkan SSH-nya ya. Ini kita allow SSH dan kita allow port 222, ini custom port ya. Misalnya ada port yang kita set. Contohnya SSH-nya kita ganti portnya bukan 22 tapi 222, maka kita bisa mengallow melalui port langsung ya. Atau kita bisa menggunakan juga allow pada koneksinya, misalnya HTTP atau HTTPS. Karena di server ini baru terinstall OpenSSH, maka yang muncul di perintah app list ini hanya OpenSSH-nya saja. Oke, setelah itu kita sudah memastikan bahwa SSH kita sudah di allow ya. Jangan sampai nanti ketika kita aktifkan dengan perintah ini ya, SSH kita terputus. Nah, kita tidak bisa akses servernya. Kita aktifkan dengan sudo ufw enable. Maka akan ada peringatan kita sedang koneksi SSH-nya aktif, namun kita akan mengaktifkan firewall-nya. Nanti dikhawatirkan koneksi kita akan putus ya. Tapi karena kita sudah memastikan SSH kita sudah di allow ya, kita pilih Y, kemudian enter. Bisa kita lihat statusnya sekarang. Ya. Statusnya aktif dan di allow adalah port 22 SSH, OpenSSH-nya juga karena nama service-nya ya tadi ya. Kemudian TCP port 80. Dan kita custom tadi port 222. Sehingga koneksi SSH kita juga masih aktif ya. Selanjutnya adalah ganti default port SSH dan akun terkunci. Jadi kita bisa mengganti port SSH kita menjadi port lain ya, mungkin yang susah ditebak. Bisa kita cek lagi ya, kita edit SSH config-nya. Nah, ini portnya bisa kita ganti ya. Di port 22 ini defaultnya, bisa kita ganti custom karena di sini kita sudah terhubung menggunakan port 22 ya. Jadi ini tidak saya ganti. Yang selanjutnya adalah max out try ini. Maka ini bisa kita untuk membatasi login saat login tersebut gagal ya. Misalnya kita batasi sebanyak 6 kali. Maka ketika 6 kali gagal, maka SSH-nya akan terkunci untuk waktu tertentu. Oke, ini kita simpan, Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Jangan lupa setelahnya ya kita restartkan service SSH-nya. SSHD restart. Selanjutnya adalah menginstal file toben ya, atau adalah sebuah aplikasi dari serangan ya, atau aktivitas yang mencurigakan. Jadi jika ditemukan kejanggalan, maka IP atau alamat dari komputer penyerang tersebut atau yang diidentifikasi sebagai penyerang maka akan di block ya, akan dikunci untuk beberapa waktu. Nanti config-nya akan kita bahas lebih detail ya untuk file toben ini. Kita bisa install dengan perintah sudo apt install file toben ya. Jadi ini sudah include dalam repo-nya secara default, maka kita bisa langsung install ya.
Kemudian nanti kita akan cek status dari file to ban. Nah, ini sudah aktif. Ini ya. File to ban-nya untuk memproteksi server kita dari serangan-serangan dari luar ya. Yakni dengan mendeteksi alamat IP dari penyerang tersebut dan melakukan pemblokiran. Selanjutnya adalah kita juga bisa menginstal root namanya RK Hunter ya. Jadi RK Hunter inilah dapat digunakan untuk melakukan scan ya terhadap rootkit yang kemungkinan dipasang di server kita, misalnya melalui yang kita tidak tahu, sehingga di server kita sudah dipasang backdoor atau rootkit. Kita bisa install RK Hunter ini. Sama di RK Hunter itu juga sudah termasuk dalam default repository dari Ubuntu server ini. Jadi kita bisa install langsung dengan perintah apt install RK Hunter. Sama kita setujui, yes defaultnya ya. Oke, ini defaultnya kita set saja. Oke. Oke. Nanti bisa kita cek ya RK Hunter versionnya. Kita cek sudo RK Hunter version ya untuk ceknya 1.4.6. Kemudian untuk melakukan update kita ini update dari database RK Hunter-nya ya. Strip kemudian update web cmd configuration option relative path name bin false. Oke, ada config yang kurang ini ya. Selanjutnya kita bisa cek server kita atau kita akan menjalankan scan ya dengan perintah RK Hunter strip kemudian cek. Maka akan dilakukan pengecekan terhadap file sistem yang ada di server kita untuk mendeteksi apakah ada rootkit atau backdoor yang sudah terpasang di server kita. Selanjutnya kita bisa ini ya, kita edit config-nya untuk melakukan update dan scan-nya harian ya, untuk berjalan setiap hari. Oke, tidak ditemukan sementara ini ya, karena ini servernya fresh. Baru kita buat tadi VM-nya ya. Belum ada aplikasi web server ataupun database server ataupun aplikasi yang terpasang di sana. Oke, sepertinya tidak ada laporan ya. Nah, bisa kita edit di RK Hunter-nya ini. Ini kita set menjadi true supaya nanti akan auto update dan berjalan setiap hari ya. Auto gain-nya kita jadikan true untuk supaya database dari rootkit atau backdoor-nya diupdate juga. Oke, Ctrl O untuk menyimpan, Enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Jadi demikian bagaimana kita bisa melakukan peningkatan keamanan atau hardening dari Ubuntu server kita. Kalau tidak salah ada 8 hal yang bisa kita lakukan untuk lebih meningkatkan keamanan dari Ubuntu server kita. Sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.